Sebentar, saya Bu Indah. Bu. Kok Bu Indah nggak ada tulisannya di sini ya? Ada, Bapak. Bu Endah. Indah I. Oh, Indah Eko Cahyani. Nah, ini saya jadikan sebagai, kok nggak ada sebagai ini, adanya make host ya, tidak co-host ya. Oh, nggak bisa itu Bu, harusnya dari awal saya membuat ini harus minta emailnya Ibu ya. Di sini bisanya jadi host ya. Nanti kalau jadi host saya kehilangan kendali nih. Oh, okay. Ya udah, nanti pas foto nggak apa-apa, nanti Bapak Ibu nanti di ini aja, kameranya dihidupkan dulu aja. Oke. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi ini Bapak Ibu antara 3 hal tersebut ya, yaitu problem solving, research gap, theoretic gap ya Bapak Ibu. Jadi apa namanya, betul-betul theoretic gap ini yang saya katakan tidak mudah. Saya itu kebetulan waktu disertasi saya tidak sampai ke theoretic gap juga sih. Ya sedikit nyentuh ya, tetapi justru kemarin itu saya mulai mengkritisi teorinya teorinya Bloom bahwa ranah belajar itu hanya kognitif, afektif, dan psikomotor. Lalu saya mengembangkan teori baru yang inspirasinya adalah dari teori teori spiritual Java. Saya punya buku dari spiritual Java tentang 5 elemen dasar manusia ya, yang terdiri dari persepsi, kognitif, afektif, kemudian yang tidak ada di teorinya Bloom itu adalah persepsi dan kesadaran. Ya, persepsi dan kesadaran. Nah, saya tambahkan persepsi dan kesadaran sehingga saya mengembangkan apa yang disebut dengan Ancient Javanese Educational Theory, ya, teori pendidikan Jawa kuno. Ya, saya harus jujur bahwa teori itu saya ambil dari pemikiran Jawa kuno, maka saya sebut Ancient Javanese Educational Theory. Tapi saya memang belum riset lebih dalam terkait dengan bukti empirisnya. Jadi saya sudah punya data, cuma belum ada waktu ini saya untuk membuktikan bagaimana sih kompetensi ini. Tapi sudah saya publis di jurnal internasional itu, punyanya European Research Society itu kemarin waktu UPS melakukan International Conference of Educational and Humanism and Social Science. Nah, ini yang saya katakan sebagai theoretic gap. Ya, jadi Bapak Ibu mungkin ya tidak terlalu harus saya mau bikin theoretic gap ya, cukup dengan sampai kepada problem solving saja. Kalau penulisannya sudah bagus, itu sudah baik ya Bapak Ibu. Jadi itu yang harus diperhatikan semuanya. Nah, kemudian ini tadi sudah ya, saya sampai kepada latar belakang ya, saya ulangi lagi ya dari yang baru datang. Jadi saya akhirnya mengatakan bahwa latar belakang yang baik itu adalah kondisi yang nyata dengan studi pendahuluan, kemudian harapan pemerintah melalui regulasi, kemudian research gap atau theoretic gap, ya tergantung kedalaman penelitian, ya kemudian problem declaration, ya. Jadi ada 3 ya. Latar belakang yang baik. Jadi 4 hal ini Bapak Ibu, ya 4 hal ini harus Bapak Ibu munculkan di dalam ketika Bapak Ibu membuat latar belakang masalah yang baik gitu.
Jadi kondisinya jangan hanya dijelaskan sudah melakukan studi pendahuluan tanggal sekian, ya, tetapi datanya tidak muncul. Lalu harapan pemerintah melalui regulasi, ini regulasi yang khusus, bukan regulasi dalam pengertian yang umum, ya. Jangan sampai hanya membahas yang ini apa namanya terlalu tinggi, ya. Dimulai biasanya orang menulis mulai itu tadi seperti tujuan pendidikan nasional. Lalu riset gap, ya, atau theoretic gap ini tergantung dari kedalaman penelitian, kemudian problem declaration. Nah, problem declaration itu yang juga sangat penting. Kemudian Bapak Ibu, saya masuk kepada bagaimana membuat kalau latar belakang masalah sudah dinyatakan, itu kita biasanya adalah mengidentifikasi masalah. Identifikasi masalah. Masalah ini harus identifikasi, ya. Identifikasi masalah. Nah, apa saja Bapak Ibu adalah permasalahan dari variabel yang akan diteliti. Itu minimal 3 hal. Permasalahan dari variabel. Jadi kalau Bapak Ibu sudah masuk identifikasi masalah, fokus pada variabel yang akan Bapak Ibu teliti. Jadi sebetulnya identifikasi masalah itu masalah yang muncul ketika kita akan melakukan penelitian di variabel tersebut. Ya. Kemudian permasalahan subjek penelitian yang muncul, ya sampelnya itu nanti bisa ideal atau tidak, memenuhi atau tidak, itu sudah dimunculkan di identifikasi masalah. Lalu permasalahan kondisi penelitian yang muncul, ya kondisi penelitian yang muncul itu seperti apa? Itu terkait dengan itu, ya kondisi penelitian yang muncul. Misalnya di sini keaktifan penggunaan model pembelajaran inquiry terhadap prestasi belajar fisika di SMA, ya. Misalnya Bapak Ibu memiliki judul ini, keefektifan penggunaan model pembelajaran inquiry terhadap prestasi belajar fisika di SMA. Nah, maka apa sih problem yang muncul di situ? Ya, tentu jenis-jenis pembelajaran inquiry. Nah, pembelajaran inquiry ini kan jenisnya banyak. Kemudian juga ada yang dengan alat peraga, ada yang tidak dengan alat peraga. Kalau alat peraga yang bagaimana itu dibahas di identifikasi masalah. Ya. Kemudian jadi diungkap ya, belum dibatasi. Nanti kalau pembatasan masalah baru diidentifikasi diungkap. Prestasi belajar itu juga cakupannya kan luas. Apa mulai dari kognitif, afektif, psikomotor, ya, kemudian juga karakter, sebagainya itu kan masuk ke prestasi belajar. Ini juga diungkap di dalam identifikasi masalah. Kemudian fisika itu luas ya cakupannya. Nah, harus dibahas di semester itu apa saja. Kemudian kondisi pengambilan sampelnya. Jadi Bapak Ibu cerita bahwa kelas ya ada berapa kelas di sekolah Bapak Ibu, kemudian apakah harus menjelaskan bahwa kelas tersebut nggak bisa dibubarkan. Karena begini, kalau Bapak Ibu mau penelitian eksperimen beneran, itu kan membuat kelas baru ya, kelas baru yang melalui melakukan pengundian, lalu ditentukan mana yang kelas eksperimen dan kelas kontrol, kan harus begitu kalau eksperimen yang sebenarnya. Tapi kan kalau Bapak Ibu penelitian di sekolah tidak boleh melakukan itu. Paling banter Bapak Ibu harus melakukan pengundian hanya pada kelasnya saja. Ini kan sebetulnya termasuk salah satu pembatasan penelitian ya. Jadi sampel sebenarnya itu nggak bisa. Kalau kita melakukan acak sempurna di sekolah itu tidak bisa. Jadi pengambilan sampel acak sempurna di sekolah nggak bisa. Kenapa? Karena di sekolah itu sudah ada kelas-kelasnya dan kelas-kelasnya itu nggak mungkin dibubarkan, ya itu nggak bisa. Kemudian pembatasan masalah. Nah, kalau sudah pembatasan masalah, nah maka kemudian masalahnya apa? Misalnya pembelajaran inquiry yang dipilih yang mana? Itu Bapak Ibu jelaskan pembatasan masalah. Ya, tadi kan sudah diungkap macam-macamnya. Maka dalam pembatasan masalah itu mana yang mau dipilih? Ya, jadi mana yang mau dipilih?
Kemudian aspek prestasi belajar yang akan diukur. Ya, jadi aspek prestasi belajar mana yang akan diukur? Hanya mau melihat kognitifnya saja, boleh-boleh saja, namanya penelitian itu kan Bapak Ibu. Saya mau hanya afektifnya saja, ya boleh-boleh saja. Memang saya hanya akan mengambil afektifnya saja, kognitifnya saja. Ya, tempat lain mungkin hanya akan mengambil motivasinya, sikapnya, itu kan aspeknya. Lalu kalau begitu fisika yang mau dieksperimenkan standar kompetensinya apa? Mungkin saya mau penelitian ini hanya di satu standar kompetensi atau mau di satu kompetensi dasar, nah, seperti itu. Lalu jelaskan keterbatasan pengambilan sampel. Bapak Ibu harus jujur bahwa pengambilan sampel dengan acak sempurna tidak bisa dilakukan karena melihat situasi. Jarang sekali penelitian itu di pembatasan masalah sudah membahas tentang pengambilan sampel, padahal ini penting. Karena pembatasan masalah ini, Bapak Ibu, nanti menjadi alat untuk justifikasi terhadap kebenaran penelitian Bapak Ibu. Jadi ini sebetulnya nanti diungkap sebagai kelemahan penelitian. Ya, kelemahan penelitiannya bahwa ini tidak bisa melakukan dengan sampel yang random sempurna, itu salah satu. Karena kelemahan penelitian itu harus diungkap ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau penelitian yang baik itu di akhirnya itu harus menjelaskan tentang kelemahan. Oh, bahwa model PBL ini bagus untuk meningkatkan prestasi belajar fisika, ya, tetapi selalu bagus, tapi kelemahannya adalah seperti ini, bahwa hasil penelitian ini tidak 100% benar. Karena apa? Kelemahannya seperti ini, sehingga kalau mau dilakukan di sekolah lain ya harus memperhatikan beberapa faktor yang ada. Jadi pembatasan masalah ini nanti akan linkage-nya akan masuknya ke sana. Maka saya sebenarnya mengatakan kalau pembatasan masalahnya itu harus betul-betul diperhatikan dengan baik. Setelah pembatasan baru kemudian saya ulangi, antara identifikasi dengan pembatasan masalah itu harus klop ya Bapak Ibu. Jadi kalau identifikasi masalahnya itu 5 item, lah ya pembatasan masalahnya juga 5 item. Ya, 1 item 1 paragraf berarti pembatasan masalahnya juga 5 paragraf. Ya, jadi yang diidentifikasi berapa? Yang diidentifikasi itu misalnya ada 3, ya berarti nanti pada pembatasan masalahnya 3. Ya, jadi harus betul-betul sesuai gitu antara identifikasi masalah dengan pembatasan masalah. Kemudian problem declaration atau bagaimana kita merumuskan problem, ya itu adalah tentang apa? Tentang mendeskripsikan, membedakan, menghubungkan, memprediksikan. Ya, jadi kalau mengenai permasalahan itu harus bisa dijawab. Ini mendeskripsikan, ini tujuannya sebetulnya saya mengatakan ini problem declaration sekaligus saya mengatakan sebagai dan tujuan penelitian ya, karena ini akan nyampe. Kalau problem declaration-nya 4 ya tujuan penelitiannya 4. Itu sebetulnya terbagi hanya 4 saja ya. Mau mendeskripsikan, mau membedakan, mau menghubungkan, memprediksikan. Kalau tujuannya adalah problem deskripsi kan bagaimana sih deskripsi ya. Kalau bagaimana minat belajar anak-anak terhadap kimia. Maka tujuan penelitiannya kan mendeskripsikan minat belajar kan begitu ya. Jadi itu linkage-nya di situ. Yang jelas bahwa tujuan penelitian itu harus ini. Kalau mau mengetahui itu jangan dipakai ya. Mengetahui ini, memahami itu, mengetahui minat enggak, mendeskripsikan itu jelas ya. Jadi kalau di problem declaration-nya itu adalah bagaimana mengetahui bagaimana minat ya, minat atau bisa juga kalau di masalah bagaimana mengetahui masih bisa ya, bagaimana mengetahui minat siswa terhadap kimia. Maka di sini mendeskripsikan minat siswa terhadap kimia. Kalau di sini permasalahannya apakah ada perbedaan, maka tujuan penelitiannya adalah membedakan ya. Jadi menjawab dari
dari apa yang ada pada problem declaration, ya. Ya. Misalnya pada problem declaration-nya, ya, misalnya apakah ada hubungan, ya. Di sini bisa menghubungkan itu, membuktikan adanya hubungan antara, itu bisa di sini, ya. Kalau membuktikan, nah biasanya ini membedakan, kemudian di sini saya garing, saya tulis lagi aja, membedakan, membuktikan adanya perbedaan. Nah, ini nanti pada saat tujuan penelitiannya, membuktikan adanya hubungan, ya, membuktikan adanya pengaruh. Nah, ini sebetulnya menjelaskan, itu mendiskusikan. Jadi yang di sebelah kiri itu adalah pada saat problem declaration, yang di sebelah kanan adalah pada saat tujuan penelitian. Ya, kalau hanya menjelaskan berarti tujuannya mendeskripsikan. Nah, apakah ada, sejauh mana, apakah, bagaimanakah, minat, nah itu mendeskripsikan. Kalau apakah ada perbedaan, membuktikan adanya perbedaan. Kalau menghubungkan berarti membuktikan adanya hubungan. Ya, atau memprediksikan apakah ada pengaruh X terhadap Y berarti membuktikan adanya hubungan apa, atau membuktikan adanya pengaruh apa terhadap apa. Ya, ini yang saya katakan namanya penelitian itu, ya. Jadi bahasanya bahasa yang jelas terukur, ya. Jadi jelas terukur, dan dari, kalau penelitian kuantitatif Bapak Ibu, maka dari problem declaration sudah diketahui. Oh, kalau tujuannya begini pakai cukup statistik deskriptif. Oh, ini menggunakan uji T. Oh, ini menggunakan korelasi. Oh, ini menggunakan regresi. Begitu Bapak Ibu, ya. Jadi sudah sangat mudah untuk dilakukan atau diketahui tentang bagaimana terhadap analisisnya. Nah, kemudian ini Bapak Ibu kita masuk kepada manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu biasanya Bapak Ibu bisa skala kelas, ya, dibahas, ya, skala sekolah, skala pemerintah, dan skala keilmuan, ya. Ya, kalau skala pemerintah mungkin kalau Bapak Ibu penelitian sebagai guru mungkin tidak dimasukkan, tidak apa-apa, ya, karena itu mungkin kalau penelitiannya dilakukan secara luas oleh peneliti dari Kemendikbud, ya bisa melakukan rekomendasi, ya. Ini sebetulnya nanti manfaat penelitian itu hasilnya nanti akan digunakan untuk rekomendasi, ya, ke depannya, rekomendasi untuk pemerintah. Hanya saja kan apakah hasil penelitian hanya di satu kelas atau dua kelas bisa untuk memberikan rekomendasi pemerintah, kan tidak Bapak Ibu, ya. Jadi ya mungkin minimal yang penting skala kelas terjadinya perbaikan kualitas pembelajaran di kelas. Yang manfaatnya penelitian itu tentu treatment ini kedepannya digunakan untuk perbaikan. Apakah mencari landasan yang benar bahwa mungkin kalau dalam skala kelas mungkin untuk meningkatkan minat atau prestasi belajar siswa, skala sekolah itu untuk terjadinya sebuah perubahan di dalam kultur sekolah supaya pembelajaran lebih variatif. Nah, di skala keilmuan itu biasanya kita bicara eksperimen yang kita lakukan itu memberikan andil, memberikan kontribusi pada dunia keilmuan, memberikan informasi secara ilmiah apakah model pembelajaran ini memang betul-betul berpengaruh terhadap prestasi belajar. Ini skala keilmuan, ya. Maka skala pemerintah itu saya katakan ya bisa dilakukan kalau Bapak Ibu penelitiannya dalam skala yang luas. Kemudian kajian pustaka Bapak Ibu. Ya. Kajian pustaka itu Bapak Ibu kalau pakai buku bebas tahun. Jadi kalau buku punya buku Babon tahun 1800 Pak. Bukunya belum, ya boleh saja. Bukunya Robert Gagne tahun 1850 boleh saja, ya. Tetapi kalau jurnal itu minimal 10 tahun yang lalu, Bapak Ibu. Jadi tidak bisa jurnal itu menggunakan jurnal 20 tahun yang lalu. Jadi kalau buku nggak apa-apa. Ada orang yang salah persepsi buku pun harus baru, enggak.
Buku tuh malah semakin baru semakin kualitasnya kurang. Kalau dari sumbernya malah lebih bagus. Ya, sumbernya asli. Kalau Bapak Ibu menyitir pendapatnya saya, ya harus dari buku saya. Kalau misalnya ada peneliti lain mengambil buku saya sebagai referensinya, lalu ditulis ulang, itu namanya nggak bagus. Kalau Bapak Ibu mau mengambil bukunya tentang Bloom, ya dari bukunya Bloom itu yang bagus. Tapi rata-rata kan orang sudah tidak mengambil buku Bloom aslinya. Ya, makanya kalau buku bebas tahun, kalau jurnal minimal 10 tahun yang lalu. Ya. Kemudian jurnal itu harus 80% dari semua referensi, Bapak Ibu. Jadi nggak boleh membuat penelitian itu buku semua ya, buku semua. Secara penelitian zaman dulu bukunya ditumpuk, ini penelitian ini saya bukunya beli di Gramedia semua. Nah, ngapain Bapak Ibu harus beli buku mahal-mahal ya, dibaca semua lah. Kalau semua buku harus dibaca semua lah, kapan bikin karya ilmiahnya ya. Kemudian semakin bagus kualitas jurnal, semakin baik ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti membuat jam terbangnya sudah tinggi, membuat penelitian-penelitian pada jurnal-jurnal internasional, ya berarti informasinya harus diambil dari jurnal internasional. Kemudian minimal di Scholar Google. Jadi jurnal Bapak Ibu harus minimal terindeks di Scholar Google. Nanti saya akan membahas bagaimana melakukan mensitasi masuk ke jurnal Scholar Google. Nah, Bapak Ibu, sampai sini sebelum saya melanjutkan bagaimana men-tracking karya ilmiah melewat Scholar Google, ada yang perlu ditanyakan? Ada, Pak. Ya. Ya. Enggak, Ibu. Boleh. Ya. Nggih. Boleh. Terima kasih, Pak. Dari Bu Wiwi SMK 1 Tonjong Ya. yang tadi sudah disebutkan untuk problem declaration dan tujuan penelitiannya. Jadi juga sudah disebutkan, tapi saya tertinggal Pak menuliskannya untuk yang contohnya yang memprediksi pengaruh X terhadap Y itu menggunakan analisisnya regresi seperti itu. Nah, yang lain itu apa tadi saya tertinggal? Oh ya, kalau ya sebetulnya begini, ada 3 saja. Kalau hanya mendeskripsikan itu menggunakan statistik deskriptif. Kalau kita membuktikan perbedaan itu biasanya menggunakan UJT, ya kan? Kalau kita itu menghubungkan 2 variabel menggunakan korelasi, ya. Tetapi kalau kita mencari pengaruh, membuktikan sebuah pengaruh variabel tertentu, kita melakukan prediksi. Berarti membuktikan prediksi itu menggunakan analisis regresi. Gitu Bu Wiwi. Nggih, matur nuwun, Pak. Ya. Kalau presensinya sudah ada ya Bu Indah? Sudah Ya, ada, Pak. Ya. Ya, Bapak Ibu ada yang mau tanya lagi sebelum saya mau membahas bagaimana men-tracking sebuah lewat Google Scholar terkait ini. Paling sulit di dalam membuat karya ilmiah itu di bab 1 pokoknya Bapak Ibu. Itu saya sudah berpuluhan tahun saya membuat penelitian itu ya paling susah. Saya tuh hari ini lagi menulis artikel jurnal untuk tahun 2022. Itu begitu semalam sudah selesai sudah selesai di pendahuluan itu saya sudah dengklek ya. Artinya udahlah selesai berarti gitu. Karena paling sulit itu adalah menghubungkan bagaimana mengkaji, apalagi kalau kita sudah mau menulis jurnal yang harus dipublikasikan di jurnal internasional, itu ya menghubungkan itu kita kadang-kadang menulis satu paragraf, pergi lagi, datang lagi satu paragraf lagi, datang lagi satu paragraf, karena kan kalimatnya kan harus cocok begitu ya, dibaca itu baik. Paragraf pertama ngomong apa, harus nyambung di pada paragraf kedua, paragraf ketiga ngomong apa, itu begitu. Makanya Bapak Ibu, kemampuan berbahasa itu sangat penting ya. Kontennya bagus tapi kemampuan bahasanya juga bagus. Kemudian yang terlebih penting lagi adalah kemampuan nalar. Nah, itu yang paling penting. Nah, kalau kecerdasannya rendah nggak mungkin membuat tulisan yang bagus. Bapak Ibu gampang kok kalau melihat staf Bapak Ibu, ya kalau Bapak Ibu kepala sekolah, melihat staf TU ini cerdas atau tidak, ujiannya cukup gampang kok.
bikin dia tuh surat, itu aja sudah. Bikin surat ini coba dibuatkan secara otentik. Jangan urun di Google ya. Suruh bikin surat itu bisa nggak? Nah, kalau suratnya bagus ya berarti dia cerdas, gitu kan? Makanya Bapak Ibu jangan sembarangan naruh orang di bagian persuratan ya, karena nanti di situ narasi yang penting ini sederhana dalam hal surat. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, Ibu Silakan. Geni Purbatini. Nah, silakan. Oke. Tadi masalah untuk latar belakang, Pak. Ya. Saya kan penelitiannya yang kemarin untuk ini, insya Allah mau yang kualitatif, bukan eksperimen, karena kaitannya dengan nilai kearifan lokal dan pendidikan karakter pada wangsalan puisi yang keguritan itu. Untuk latar belakangnya, saya itu mengambil, kalau tadi yang dicontohkan kan undang-undang itu ya Pak. Iya. Tapi kalau saya itu karena ini kaitannya dengan muatan lokal, saya mengambilnya untuk kekuatan hukumnya itu Peraturan Daerah Jawa Tengah nomor 9 tahun 2012 tentang bahasa, sastra, dan aksara Jawa. Itu gimana Pak? Bisa iya Pak. Loh Bu Geni, saya malah tadi menyalahkan itu bukan praktek yang baik tadi. Jadi kalau ujuk-ujuk pakai undang-undang pendidikan, apalagi undang-undang dasar 45, langsung Bapak Ibu gunakan untuk ditulis di latar belakang masalah, itu terlalu tinggi. Ya betul seperti Bu Geni ya. Ini tentu regulasinya dari mana? Oh, peraturan provinsi, kan gitu ya. Kalau ketika Bapak Ibu cerita model pembelajaran, mengapa sih harus dengan model pembelajaran yang seperti ini? Oh, itu karena peraturan menteri boleh, peraturan bupati ya boleh, peraturan gubernur tentang pembelajaran di SMA harus seperti ini, itu seperti itu. Atau peraturan kepala sekolah boleh, ya. Jadi tidak mesti harus semua orang kalau nulis latar belakang masalah itu pakainya undang-undang Pendidikan Nasional 2003 loh, ya Bapak Ibu yang hingga hari ini belum direvisi sama sekali, saya tidak tahu kapan merevisinya. Gitu. Harusnya sudah terlalu old ya, sudah lebih dari 10 tahun itu harusnya diubah. Begitu Bu Geni. Ya, Bapak. Iya, semakin bagus semakin undang-undangnya atau regulasinya semakin khusus, itu semakin baik. Matur nuwun Bapak. Ya, sama-sama. Sudah Bapak Ibu, nggak ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu? Ya. Ini masih bingung mungkin Pak, nanti mengaitkan antara latar belakang itu Jadi kalau latar belakang kan mungkin tadi diambil kesimpulan bahwa harus bisa menghubungkan ya, menghubungkan, kemudian di alur penelitian yang akan kita laksanakan itu sudah tergambar di latar belakang mungkin nggih Bapak nggih. Iya, betul. Nah, memang paling sulit nanti kalau praktek Bapak Ibu merasakan kesulitannya. Ya. Oh, ini ada pertanyaan dari Bu Kani A. Kalau kaitannya dengan hasil penelitian sebelumnya yang benar sudah dilakukan orang lain, penelitian yang relevan ditulis di subjudul sendiri, apakah kita bahas latar belakang, Pak? Maksudnya gimana? Kalau kaitannya dengan hasil penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan orang lain, penelitian yang relevan ditulis di subjudul sendiri apa? Oh, apakah perlu ada penelitian yang relevan? Ya, betul. Beberapa skripsi itu ya beberapa perguruan tinggi itu membuat aturan penelitian yang relevan dicantumkan. Ya sebetulnya penelitian yang relevan itu ini Bapak Ibu, kalau di latar belakang hanya menyitir beberapa penelitian yang cukup terkait dengan penelitian Bapak Ibu, maka detailnya itu di subpokok bahasan sendiri ya, namanya penelitian lain yang relevan. Biasanya ditaruh di bab 2 ya, di bab 2 ya, Bapak Ibu biasanya ditaruh di bab 2. Ya, tetapi kalau saya sendiri di UPS tidak ada subbab penelitian yang lain yang relevan. Tetapi beberapa program ini memang ada penelitian lain yang relevan. Nah, berarti penelitian yang relevan itu lebih komprehensif, Bapak Ibu. Jadi yang ditulis pada latar belakang masalah tidak semua penelitian yang relevan. Bapak Ibu hanya menyitir-menyitir saja. Nah, kalau penelitian yang relevan itu nanti Bapak Ibu sudah cerita penelitinya siapa,
gimana, jumlah sampelnya bagaimana, hasilnya seperti apa. Nah, begitu. Tapi kalau di latar belakang masalah, Bapak Ibu hanya menulis beberapa peneliti dalam kurung siapa, membuktikan bahwa seperti itu. Gitu ya, Bu Kania. Iya, Pak. Matur nuwun. Ya, jadi bisa. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk bagaimana kita masuk kepada Google Cendekia. Sudah lihat Bapak Ibu di sini? Lihat tayangan saya? Sudah, Bapak, sudah tampil. Ya. Ini namanya scholargoogle.com. Ya, scholargoogle.com. Kalau Bapak Ibu lihat, wah saya pengen tanya ini, Pak Purwosusongko ini sudah banyak nggak penelitiannya? Ya tinggal diklik nama saya. Nah, nanti akan muncul nih profil pengguna. Nah, tulis saja klik. Nah, ini akan muncul saya ini. Nah, ini kan akan muncul tulisan-tulisan saya di sini. Oh, saya pernah menulis buku penilaian hasil belajar, dikutip oleh 78 orang. 78 orang siapa saja diklik itu bisa Bapak Ibu loh ini loh. Ini tulisan-tulisan yang mengambil buku saya sebanyak 78 orang. Coba saya ke sini dulu. Nah, saya awali dari sini. Nah, sudah lihat ini sini? Mengikuti saya ya Bapak Ibu ya. Lihatnya bukanya di mana? Scholar.google.com. Nah, saya nanti Bapak Ibu harus kalau sudah jadi ilmuwan harus punya profil sendiri. Ya, misalnya saya mau buka saya sendiri ya. Nah, misalnya ya ini ini kan bisa ini profil pengguna kita lihat di sini. Nah, itu akan muncul di sini, maka di sini akan muncul banyak karya-karya penelitian saya ya. Saya mau kasih contoh misalnya ini penelitian saya tentang perbandingan keaktifan bentuk tes urean dan TESLE dengan penerapan graded response model GRM. Itu sudah dikutip oleh 50 orang. Ini penelitian saya tahun 2010. Nah, 50 orang itu siapa saja? Kita klik. Oh nggak bisa. Oh, ini bisa. Nah, ini adalah orang yang mengeklik penelitian saya. Oh, ada orang Intidar. Nah, oh ada orang mana ini? Analisis kemampuan berpikir kritis. Nah, oh ada orang Raden Intan ini, pemahaman konsep peserta didik. Oh, ada penelitian ini pengembangan instrumen orang UNS. Oh, ada orang umrah, ada orang UNS lagi, ada orang IFED, ada macam-macam. Ya begitu ya Bapak Ibu ya. Ini namanya. Jadi akan kelihatan siapa yang mengambil judul penelitian kita, ya seperti itu ya. Jadi itu yang kita lakukan pengertian dari Google Scholar ya. Saya pernah nulis ini sebagai determinant factor student P6 achievement in times 2010. Nah, 10 orang itu siapa saja? Nah, ini ilmuwan itu disebut hebat. Nah, Bapak Ibu ukurannya kalau ada publikasinya yang bagus, kemudian terindeks di Scopus, kemudian banyak yang mensitasi. Ya, maka biasanya pakai H-index. Oh, semua kutipan saya totalnya 387, H-indeksnya 9, indeksnya adalah 9. Ini ya. Jadi H-indeks 9 itu artinya ada 9 karya ilmiah saya yang mengutip satu kutipan lebih dari 5 orang. Itu masuk kepada H-indeks. Ya, maka H-indeksnya 9, ini ditulis adalah 9 ini. Nah, ini kalau terkait profil. Nah, bagaimana kalau terkait dengan judul? Misalnya Bapak Ibu mau mengambil apa ya? Misalnya Bapak Ibu mau mengambil apa, Bu? Misalnya ke model pembelajaran apa? Lagi. Apa tadi ya? Problem based learning, ya.
Nah ini banyak sekali nih. Muncul tak Bapak Ibu di situ? Ya. Kelihatan. Ya. Misalnya Bapak Ibu saya mau ngambil tahunnya saya karena kan tadi saya mengatakan harus 10 tahun terakhir ya Bapak Ibu. Kan berarti rentang khususnya diatur. Misalnya ini 2021, berarti paling aman itu 2012. Karena apa? Karena takutnya kalau orang nulis jurnal takutnya tahun ini saya buat, tapi tahun depan baru dikoreksi kan. Nah, paling aman 9 tahun saja, berarti saya mulai dari 2012 sampai 2021 ditelusuri. Nah, ini Bapak Ibu ya, ada rentang khusus ya, rentang khusus dari 2012 sampai 2021. Ya, kalau kapan saja berarti dari tahun dulu sampai sekarang, tak terhingga tahun dulunya. Kalau ini rentang khusus, bisa saja, oh saya sejak 2017 saja. Nah ini tahun 2012 sampai 2021. Nah, penerapan model pembelajaran bahasa ini untuk meningkatkan pencapaian masalah matematika siswa kelas 5 lah. Kan saya enggak di kelas 5, saya tidak bicara kelas SD loh. Saya ceritanya itu SMA, wah berarti kunci jawabannya saya ubah kunci carinya di SMA misalnya ya. Model pembelajaran problem based learning di SMK misalnya boleh. Nah, saya klik. Nah, maka yang muncul akan di SMK semua, Bapak Ibu lihat. Pembelajaran problem based learning dalam implementasi kurikulum 2013 di SMK. Ya. Mari kita buka, oh ini. Nah, buka klik. Nah, Bapak Ibu tuh kalau begini nggak usah baca seluruhnya. Ini abstrak, fungsi abstrak itu biar Bapak Ibu tahu substansi penelitiannya itu apa, ya. Menggambarkan kondisi pembelajaran dan kondisi pembelajaran setelah dilakukan proses ini merupakan bagian dari pengembangan model pembelajaran PBL. Itu tujuannya. Data dikumpulkan dengan teknik angket dan wawancara melalui focus group discussion. Analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian tahun pertama, oh ini PTK ini. Oh, ini PTK enggak sih? Enggak kayaknya sih. Tapi memang beberapa tahun dia lakukan. Hasil penelitian tahun pertama menunjukkan bahwa ini, kemudian kesesuaian implementasi, oh ini penelitian pengembangan, jadi beberapa tahun. Sebagian besar guru menyatakan bahwa PBL layak diterapkan setiap mata pelajaran dalam implementasi kurikulum ini. Ya. Jadi kalau kemudian ini Bapak Ibu mau mengatakan bahwa apakah secara umum pembelajaran PBL ini layak digunakan di SMK, nah ini Bapak ini, judul ini, penelitian ini bisa penelitiannya Herminarto Sofyan, ini profesor ya kayaknya ya, dari UNY ya. Ini kayaknya penelitian penelitian terapan ini. Ini harus bagus ya, ini bisa digunakan. Kalau Bapak Ibu pengen baca seluruhnya, Bapak Ibu klik PDF-nya ini. Nah, ini nanti muncul PDF-nya. Nah, mau di-download boleh, gratis, orang bayar. Nah, yang penting punya kuota. Nah, itu ya nanti ya jadi ngekliknya di sini ini download-nya. Kemudian ini dibaca. Nah, kalau ini kan oh, ternyata banyak, ini berapa halaman ini? Ya. Kita buka ya. Oh, ini belum bisa. Nah, misalnya kita buka. Nah, Bapak Ibu bisa melihat punya saya yang ini, yang PDF. Sakit Pak. Ya. Bisa ngelihat. Yang jurnal pendidikan vokasi. Campur, Pak. Ya, yang Herminarto Sofyan, Fakultas Teknik. Komaria, Fakultas Teknik. Nah, ini Bapak Ibu lihat di situ. Harus merawat diri sendiri. Ya, ada 12 halaman ya. Ini artikel. Jadi Bapak Ibu harus merawat diri sendiri.
sampai ke sini. Nah, ya, ini kalau Bapak Ibu mau disimpan, Bapak Ibu di folder Bapak Ibu di rumah ya, ini di save as, ya, lalu disimpan untuk itu. Tapi pertanyaannya apakah perlu menyimpan semua apa itu loh? Ya boleh-boleh saja. Tapi apakah membaca semua bagus? Ya bagus. Tapi kalau lagi membuat penelitian itu apakah harus dibaca lah, nanti habis waktunya. Lalu bagaimana? Ya cukup disitasi saja. Ya, bagaimana cara mensitasinya? Nah, tadi kan sudah kita mau mengambil ini, maka sitasi ini perlu klik. Nah, saya mau mengambil ini sebagai referensi saya. Maka Bapak Ibu bisa ngekliknya di sini nih. Klik. Nah, Bapak Ibu mau mengambil yang mana? Mau yang pakai apa? Biasanya kan orang pakainya apa ya? Boleh pakai MLA, boleh ISO 690. Oh, saya mau pakai Sofyan ini. Yang pakai apa ya? Sudah tinggal diklik di ini, kemudian klik kanan, di copy. Bapak Ibu buka di buka di Word, kemudian di enter. Ya, di paste ya. Misalnya saya mau ambil ini. Saya mau buka Word, ya, Jadi kok nulis daftar pustaka kok satu persatu itu zaman apa itu ya? Zaman sekarang nggak perlu, ya. Sebentar, ini kalau sudah terhubung sama ini buka Word aja lamanya luar biasa. Kalau sudah terhubung sama Zoom. Kalau pakai aplikasi Mendeley itu gimana, Pak? Oh ya, Mendeley bagus. Boleh, silakan Bapak Ibu. Saya juga ada Mendeley. Cuma memang ada kelemahan, ada ada kelemahan, ada keunggulannya ya. Mendeley keunggulannya begitu, hanya saya sendiri malah nggak jarang menggunakan, tapi itu bagus. Ada beberapa jurnal yang harus menggunakan Mendeley. Itu lebih praktis. Nanti lain kali kalau memang membutuhkan cara penggunaan Mendeley, kalau ini add-on gitu ya, model yang mudah untuk digunakan gitu. Ya. Jadi ini tinggal diklik, nah seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu kan. Jadi kalau Bapak itu kan daftar. Makanya kalau membuat makalah, misalnya nih Bapak Ibu membuat di sini news, bikin. Jadi kalau namanya orang nulis karya ilmiah Bapak Ibu, itu satu halaman latar belakang masalah, satu halamannya sudah daftar pustaka. Misalnya ini bab 1 pendahuluan ya. Nah, misalnya A, latar belakang masalah. Misalnya Bapak Ibu cerita bahwa pembelajaran dengan model problem based learning. Kalau baru pertama dinyatakan nggak boleh disingkatnya. Nanti kalau selanjutnya baru disingkat. Nah, atau PBL sangat efektif untuk meningkatkan prestasi belajar siswa SMK atau siswa sekolah menengah kejuruan dalam kurung SMK. Nah, ini kata siapa? Lalu dikurung. Bapak Ibu lihat tadi itu mana ya dokumennya? Oh, ini Sofyan dan Komaria. Bapak Ibu tulis ngambil Sofyan dan Komaria. Nah, copy. Bapak Ibu tulis di sini. Dimasukkan ke mana tadi ya? Ini. Ya. Nah, begitu. Kalau
Kalau ini sitasi di sini di batang tubuh itu nama depannya saja. Ya, nama depannya saja. Lalu kita besarkan begitu misalnya. Ya ini Bapak Ibu ya. Nih Bapak Ibu sudah bisa membuat sitasi. Bapak Ibu ngomong pembelajaran dengan model ini menurut siapa? Oh, ini Sofyan dan Komaria 2016. Kan gitu toh? Ya. Wordnya belum kelihatan, Pak. Apa? Wordnya belum kelihatan di layar. Ya, belum bisa screen. Oh ya, sebentar. Wordnya belum ya. Di share. Iya. Pak, sudah kelihatan. Ya. Saya tulisannya. Kalau ini bisa dilihat nggak ini? Bisa. Terlihat di Word ya Bapak ya? Ya, ini kelihatan Word pendahuluan, latar belakang masalah, lihat. Baru Daftar pustaka Pak. Oh, berarti harus Sofian. satu ya. Sebentar. Oh iya, kalau ganti layar pasti ganti ini ya. Screen. Iya, ganti screen ini yang sebentar. Oh, stop. Ya, saya ambil. Nah, Bapak Ibu melihat seperti ini ya. Tuh. Nanti wajah konframe maksudnya. Ini sampun. Nah, ya kan, ini kan saya. Nah, Bapak Ibu kan begini, misalnya Bapak Ibu nulis ini pendahuluan di tengah. Misalnya Bapak Ibu nulis pembelajaran dengan model problem based learning sangat efektif untuk meningkatkan prestasi belajar siswa sekolah menengah kejuruan SMK. Pertanyaannya dari siapa? Kan begitu toh? Kalau itu kan pendapat Bapak Ibu, kalau nggak ada tulisannya siapa lah, itu kan harus diketahui. Oh, ini sumbernya dari mana? Oh, Sofyan dan Komaria 2016. Ya kan? Daftar pustakanya tadi sudah disimpan di situ. Mau bicara apa lagi? Ya, tapi tidak semua bicara harus ada ayatnya ya, Bapak Ibu sih. Kalau saya orang ilmuwan bilangnya ayat gitu kan. Ayatnya ya berdasarkan hasil penelitian, gitu ya. Iya kan? Seperti itu. Bapak izin bertanya. Ya. Itu kan tadi menyuplik dari ini ya, menyuplik dari jurnal. Berarti kalau dari buku tetap harus ada tahun dan halaman, nggih? Kalau di sini tidak perlu. Kalau disitasi di dalam tidak perlu halaman. Nggak perlu halaman sebetulnya. Kalau tergantung pedomannya ya. Tapi kalau pedoman ini menggunakan sekarang, menggunakan yang terbaru malah nggak ada halamannya, Bu. Halaman malah zaman dulu itu. Ya. Kalau sekarang itu malah sudah enggak. Ya, malah buku begitu. Ya. Nah, misalnya mau bicara apa lagi nih? Ini misalnya pembelajaran model belajar ini meningkatkan prestasi belajar siswa. Demikian pula misalnya mau cerita tentang pembelajaran efektif ini. Namun beberapa misalnya apa? Ya itu kan kalau membuat latar belakang masalah kudu mikir dulu toh. Nah, kalimat yang muncul misalnya pembelajaran dengan model problem based learning sangat efektif untuk meningkatkan prestasi belajar. Misalnya beberapa penelitian juga membuktikan beberapa penelitian membuktikan bahwa pembelajaran beberapa penelitian juga membuktikan bahwa PBL efektif untuk peningkatan prestasi belajar apa misalnya atau sebelum ini Bapak Ibu bisa bikin alinea sendiri. Ini
Bapak Ibu misalnya mau melakukan eksperimen PBL di mata pelajaran Bapak Ibu, misalnya di akuntansi ya, misalnya ini saya mau nulis efektif, misalnya pembelajaran dengan model ini, aplikasi belajar di sekolah menengah, misalnya ini kan konsep dasarnya sudah hasil penelitian di sini. Kemudian ini kan nanti beberapa penelitian itu kan ini kan maksudnya dari sisi pemerintah gitu ya. Karena sesuai regulasi pemerintah kan begitu juga telah menerbitkan ya standar pendidikan kan begitu ya, standar pendidikan yang standar pendidikan di mana standar pendidikan yang mengutamakan proses pembelajaran regulasi. Pemerintah juga atau nggak usah, ini juga nggak usah sesuai regulasi, pemerintah juga nggak apa-apa. Pemerintah juga telah memberikan beberapa regulasi, nggak apa-apa. Beberapa regulasi. Terus Pak. Regulasi tentang yang mengatur penggunaan model pembelajaran berbasis pada pemecahan masalah di SMK. Nah, ini Bapak Ibu bisa mengambil peraturan yang lain, ya. Misalnya nanti dicari, kemudian ini beberapa penelitian juga membuktikan bahwa PBL efektif untuk peningkatan prestasi belajar apa. Misalnya Bapak Ibu belajar akuntansi. Nah, membuktikan bahwa PBL efektif untuk meningkatkan prestasi belajar akuntansi. Nah, nanti Bapak Ibu nanti bisa lihat, misalnya stop, ya saya mau ngambil lagi ke mana ya. Nah, ini ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ketik, misalnya saya tadi mau cari yang tentang akuntansi ya. Ya, misalnya model pembelajaran terhadap prestasi belajar akuntansi di SMK. Nah, ini ada ini. Wah, satu tok ini. Model pembelajaran problem listening terhadap motivasi dan hasil belajar pada melakukan akuntansi perusahaan dagang di SMKN. Wah, ini skripsinya mahasiswa. Nah, di mana ini? Nah, ini cuma satu tok, tapi coba kalau model pembelajaran problem listening terhadap akuntansi saja coba, biar jangan hanya satu. Masa cuma satu aja? Nah, akuntansi aja misalnya nggak usah di SMK ya. Atau mau ini mau diambil ya nggak apa-apa. Nah, ini kan tinggal begini, lalu diklik kanan, nah di copy taruh di sana. Kalau saya mau lihat di akuntansi, nah ini akuntansi lebih banyak lagi nih. Kalau tidak saya batasi, ya. Misalnya ini ada penerapan model pembelajaran based learning berbasis blended learning untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar akuntansi ya di Unimed. Ini ambil klik, nah ambil kanan, diambil seperti ini ya. Nah, begitu. Kemudian Bapak Ibu masuk di
dokumennya. Jadi apa namanya, Bapak Ibu nanti bisa mengambil yang mana lagi ini. Mungkin clue-nya itu dicari saja di sini, ya, tentang misalnya mau mengambil jenis-jenis model PBL, jenis-jenis model PBL. Nah, ini kan ada nih. Bapak Ibu bisa melakukan di sini PBL itu apa saja yang digunakan atau penggunaan media PBL atau misalnya keefektifan PBL dengan media, keefektifan pembelajaran PBL dengan media apa ya, nanti tinggal diklik. Nah, nanti keefektifan model PBL berbantu media audiovisual. Apakah kalau efektif media audiovisual, ya Bapak Ibu tinggal klik di sini, ambil di sini. Jadi Bapak Ibu tulisannya selesai, Bapak Ibu tulisannya selesai, itu daftar pustakanya juga selesai. Ya, jadi Bapak Ibu hasil jadi Bapak Ibu tuh menulis latar belakangnya selesai, ya nanti di daftar pustakanya akan selesai begitu Bapak Ibu. Ini yang saya katakan bahwa menulis itu sekarang tangan kiri menulis, tangan kanan melihat scholar, ya, melihat daftar pustaka. Jadi tidak bisa kalau Bapak Ibu nulis dulu, kemudian daftar pustakanya belakangan, itu tidak akan efektif. Nanti Bapak Ibu bingung malah mencari daftar pustakanya, karena kadang-kadang yang kita inginkan di sitasinya tidak ada gitu. Nah, kalau demikian maka Bapak Ibu tulisan selesai, daftar pustakanya selesai, Bapak Ibu akan banyak sekali daftar pustaka yang dilakukan. Ya. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu itu terkait dengan, nah kalau misalnya mau menggunakan daftar pustakanya dalam bahasa Inggris, ya tentu harus, ya, tapi kalau penelitian untuk kita belum, ya. Itu bisa dilakukan begitu, ya. Ya nanti kita di Google Scholar-nya nulisnya judulnya, title-nya di Inggris begitu, sehingga akan muncul seperti itu. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ada, Pak. Ya. Ketika kita mengambil sumber dari buku, Pak, apakah itu kita harus langsung menulis persis di buku atau diparafrasekan? Oh ya, harus diparafrasekan, nggak boleh menulis langsung. Ya, begitu. Misalnya ya, misalnya saya mau kasih tulisan. Nah, saya mau nulis ya. Bekersin yang tadi ya. Saya misalnya menuliskan ya, misalnya saya gitu. Songko 2016 menjelaskan bahwa ya, ada perbedaan pengertian pengukuran, evaluasi, dan pengukuran, penilaian, dan evaluasi pendidikan. Misalnya seperti itu. Nah, ini sebetulnya langsung kita cari misalnya ya tentang itu, ini bahasa Bapak Ibu sendiri misalnya dijelaskan pengukuran ya adalah bagaimana, misalnya itu rumusan Bapak Ibu setelah Bapak Ibu baca di bukunya ini, misalnya oh ini bukunya misalnya pengukuran adalah bagaimana kita
Ya. Bagaimana kita, jadi pengukuran adalah bagaimana kita melakukan uji dengan tes atau non-tes, misalnya ya, penilaian adalah memberikan suatu kriteria capaian siswa, sedangkan evaluasi adalah penilaian yang dilanjutkan, yang disertai dengan tindak lanjut. Ya mungkin buku saya itu nggak nulis persis seperti ini, tapi ini kalimat Bapak Ibu, tapi intisarinya hampir sama gitu ya Bapak Ibu ya. Nah nanti Bapak Ibu tinggal mencari, wah buku saya tentang penilaian prestasi belajar yang mana ya. Nah Bapak Ibu buka di sini, di sini misalnya penilaian hasil belajar Susongko misalnya. Nah, Bapak Ibu tinggal klik di sini. Oh, ada itu. Oh, enggak ada ya. Harusnya ada ya di buku. Kalau enggak ya enggak masuk di Google. Nah, ini ada ini. Adanya berarti mungkin Bapak Ibu bisa penilai, oh ini tulisannya penilaian hasil belajar. Penilaian belajar bisa juga Bapak Ibu ambil ke saya supaya secara langsung. Nah, ini juga bisa. Oh, ini penilaian hasil belajar itu di sini. Nah, ini juga bisa mengambil dari sini. Nah, ini mengambil dari sini juga tidak apa-apa. Ya. Cuma ini memang harus disitasinya nggak langsung. Jadi Bapak Ibu harus nulis sendiri ini kelihatannya. Tapi kan ada buku yang disitasi. Ya. Ini ada buku yang disitasi. Nah, kalau misalnya mau lihat, ini ada buku yang disitasi, tapi ini kan belum ke scholar-nya, gitu. Ya tentang itu. Jadi kalau buku itu bisa Bapak Ibu kadang-kadang ada beberapa buku yang memang tidak muncul ya. Coba kalau buku saya yang pengantar metodologi penelitian itu sudah enggak ya coba yang pengantar metodologi penelitian. Metodologi penelitian pendidikan. Nah, kalau saya yang buku ini malah sudah ada ini, pengantar metodologi penelitian pendidikan tahun 2015. Ini kalau ini gampang, ini Bapak Ibu tinggal klik. Nah, itu sudah muncul begitu, ya. Nah, tinggal muncul itu buku saya yang pengantar metodologi penelitian. Tinggal diklik seperti itu. Nah, ini yang saya katakan tinggal mensitasi, nggak usah ngetik gitu ya. Nah, itu tinggal diketik. Nah, jadi kalau penilaian hasil belajar kok tidak ada ya? Nah, penilaian hasil belajar kok nggak ada ya? Adanya di sini. Ya. Jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya sih buku sebetulnya tidak recommended karena hanya 20% maksimal dari sebuah tulisan Bapak Ibu. Jadi tulisan itu, nah kalau buku-buku asing biasanya sudah di Scholar Google semua ya. Misalnya ini masih di Scholar Google Bapak Ibu ya, masih. Misalnya Bapak Ibu mau mencari buku tentang
bukunya Wenning tentang sains literasi ya. Nah, sains literasi Wenning book ya. Book ya, itu nanti akan muncul ini. Nah, itu. Nah, ini sains literasi bukunya Wenning ini. Bisa diambil itu. Nah, itu bukunya Wenning tahun 2020. Nah, jadi kalau buku-buku memang harus dimasukkan ke Scholar Google, jadi lebih mudah. Teaching the Nature of Science itu bisa juga di copy seperti ini. Buku-buku mahal ini nggak boleh dibuka umum ini, ya harus beli, itu harganya mahal itu kemarin. Tapi saya belum beli ini. Ini buku bagus di chapter 6, Teaching of the Nature of Nature of Science ya, asal hakikat pengetahuan sains. Ini guru besarnya literasi sains ini adalah Profesor Wenning. Begitu Bapak Ibu. Ya, jadi semua harus diparafrasekan Bapak Ibu. Tidak boleh mengambil seperti kita mengambil pernyataan pas itu maksimal 3 baris ya. Kalau memang mau mengambil itu pun harus ditulis secara terpisah. Tetapi biasanya kalau saya lebih prefer untuk tidak Bapak Ibu menuliskan buku sesuai dengan aslinya. Karena apa? Karena nanti akan bermasalah ketika terjadi plagiarisme. Karena kan semua semua jurnal artikel yang akan kita unggah itu kan harus diuji plagiarismenya. Jadi saya tidak menyarankan untuk itu. Ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu. Nah, nanti ini tugasnya Bapak Ibu bikin bab 1 sama bab 2 ya. Yes, siap. Jadi tugasnya ngumpulkan bab 1 sama bab 2. Nah, sudah ada citasinya itu. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan. Masih ada waktu. Ada, Bu. Oke, silakan. Tidak ada Bapak Ibu? Ya, berarti Ada, Bu. Ya. Punten, Mbak. Oke. Monggo. Bu Wiwi lagi. Oke, terima kasih. Monggo Bu Wiwi, gimana Bu? Oke. Terima kasih Pak. Ya. Ini seandainya kami menemukan contoh-contoh bab 2 misalnya ya Pak, di beberapa penelitian atau tulisan itu ada tulisan mengutip dari buku misalnya Slavin 2011, kemudian buku Saran dalam Trianto 2009. Itu mencarinya bagaimana ya Pak? Ini buku judulnya apa? Berarti lihat daftar pustakanya yang Bapak Ibu lihat di tulisan orang itu, lalu daftar pustakanya Ibu klikkan di Google Scholar, nanti akan muncul. Seandainya tidak ada daftar pustakanya, hanya seperti itu, apa bisa dicari Pak itu? Ya kalau dicari ternyata tidak keluar ya berarti tidak bisa untuk kita gunakan. Oh. Boleh saja Ibu mencari. Saya memberikan referensi, Bapak Ibu kalau mencari referensi harus referensi yang langsung ya. Misalnya bukunya siapa gitu, jangan misalnya bukunya saya misalnya dalam siapa begitu, dalam penelitian siapa, kan ada Bapak Ibu baca bukunya orang lain, mengutip orang lain kan berarti 2 kali citasi, harus dari primer. Ya, primer. Wong sekarang kan Scholar Google sudah ada, jadi nggak ada alasan untuk kita itu menurut ya misalnya menurut ini misalnya menurut biasanya orang Sugiono misalnya menurut Sugiono dalam misalnya Sugiono dalam Rudi dalam tahun lah bukunya Sugiono kan bisa ada
kenapa harus lewat artikelnya si Rudi gitu ya, Bu? Pak. Iya, jadi langsung. Jadi misalnya saya ada nih, misalnya Bu Wiwi baca beberapa di bab 3 itu beberapa ini ya, beberapa kajian ya, antara misalnya ada juga beberapa daftar pustaka. Lah di daftar pustaka tersebut ada beberapa nama. Nah, misalnya mau dimasukkan bisa saja, tapi harus Ibu ini kan ya, harus Ibu uji dulu dimasukkan ke Scholar Google. Ada enggak buku itu? Kalau ada boleh diambil, Bu Wiwi. Nggih, Mbak, matur nuwun, Bapak. Ya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Ya. Tidak ada? Ya. Kalau tidak ada mungkin cukup nggih. Ya, Bapak, cukup. Jadi ini tugas sudah 2 ya. Pertama tugas yang judul ya, Bu, nanti yang kemarin sudah disempurnakan ya. Itu nanti tolong di list judulnya ya, Bu Indah ya. Kemudian yang tugas kedua adalah ini membuat bab 1 sama bab 2 saja dulu. Tapi Bapak Ibu perhatikan di bab 2 sebelum saya akhiri, tolong daftar di bab 2 itu kajian teori ini nggak perlu banyak-banyak. Jadi yang terkait dengan penelitian Bapak Ibu saja. Jadi orang tuh kadang-kadang nulis bab 1, bab 2-nya itu sampai 50 halaman. Begitu sampai nulis bab 4 malah 10 halaman itu kan nggak benar ya. Jadi bab 4 itu harus paling banyak. Jadi bab 2 itu harusnya sedikit saja yang perlu-perlu saja, teori-teori saja yang perlu, yang diperlukan dalam kajian Bapak Ibu. Yang tentang arti penting pendidikan, apakah pendidikan itu tidak perlu dimasukkan di bab 2. Ya. Jadi bab 2 itu tidak perlu yang isinya itu hanya copy paste sana sini, apalagi terkait dengan hanya pengertian pendidikan, itu nggak perlu Bapak Ibu. Jadi di bab 2 itu butuhnya adalah teori-teori yang memang harus dibutuhkan oleh Bapak Ibu di dalam penulisan karya ilmiah Bapak Ibu, atau mungkin nanti, apalagi nanti kalau Bapak Ibu nulis jurnal, itu kan tidak ada bab 2. Jurnal itu kan hanya metode, hanya pendahuluan sama langsung metode. Ya, sehingga harus hemat-hemat mungkin gitu. Penelitian itu yang bagus itu tipis tapi bermakna ya, jangan terlalu tebal tapi nggak ada artinya sama sekali. Begitu Bu, kata terakhir saya untuk sesi ini. Kita kumpulkan sebelum pertemuan selanjutnya, nanti lewat Bu Indah, supaya saya bisa setidaknya mengoreksi sudah bagus atau tidak. Begitu. Kemudian saya menyarankan Bapak Ibu untuk menginstal SPSS. Nanti saya akan praktekkan bagaimana cara menganalisis data. Tapi Bapak Ibu harus punya SPSS dulu, ya. Begitu. Nggih, matur nuwun Bapak. Untuk pengumpulan tugas sudah saya buatkan Google Classroom Bapak, Google Classroom. Jadi di situ nanti ada judul, kemudian bab 1 tersendiri, bab 2 tersendiri. Kemudian ini permintaan teman-teman Bapak, minta rekaman dari pertemuan hari ini dengan G. Nanti bisa dikirim ke saya, boleh nanti saya masukkan ke materi rekaman. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, demikian pertemuan hari ini, Bapak Ibu. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Purwo selaku narasumber bisa kita terapkan, dan jangan lupa untuk tugas-tugas selanjutnya akan dikoreksi oleh Bapak Purwo sebelum pertemuan ke-5. Oke. Nah, ini untuk kesepakatan juga Bapak Ibu untuk pertemuan ke-5, kira-kira mau kapan Bapak Ibu? Apakah 1 minggu ini bisa Bapak Ibu bisa mengerjakan bab 1, bab 2? Bisa. Insya Allah. Bisa, nggih, siap. Ini Bapak Ibu semangat semua, Pak. Oh, luar biasa. Ya. Luar biasa, pas bulan Agustus, jadi sedang semangat-semangatnya. Iya. Demikian Bapak Ibu, saya selaku moderator mohon undur diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan.
Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Purwo. Oke, sama-sama Bu semuanya. Ya, Selamat terima kasih sukses. Bapak. Oke, sukses.